Gak enak ya ketika udah berusaha untuk melupakan, berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri. Tapi ya pada kenyataannya kadang kamu masih selalu ngerasa gagal karena usaha kamu sendiri. Sebenarnya buat aku, bukan berarti kamu gagal. Hanya saja proses untuk menyembuhkan hati itu gak semudah itu. Hati yang belum pulih mungkin emang perlu waktu lebih lagi untuk memulihkannya. Karena kita gak ada yang tahu kapan waktu itu datang untuk menyembuhkan dan kapan kamu akan merasa kalau semuanya itu akan baik-baik aja. Dan ketika kau mengingat dia, semua akan kembali biasa saja. Tapi semua itu juga gak semudah itu kan. Kadang aku suka ngebahas di podcast yang dimana gampang banget menurut Kak April tuh soal lupa, ikhlas, dan move on. Hey, sebenarnya aku nggak meminta kalian untuk secepat itu. Karena aku tahu, setiap orang memiliki cara dan kemampuannya tersendiri dalam hal melupakan orang yang pernah ia cintai. Dan kalaupun emang belum bisa, it's okay, nggak apa-apa. Kalau keadaan kamu belum pulih, kamu belum siap untuk memulai dengan orang baru, jangan kamu paksakan untuk kamu memulai dengan orang baru. Karena kenapa? Karena nanti hanya akan ngebuat diri kamu capek karena harus beradaptasi lagi. Karena harus memaksakan keadaan yang dimana hati kamu belum pulih. Jadi jangan kamu berikan luka kamu ke orang lain yang dimana mereka gak salah. Yang penting kamu cukup memberikan perubahan untuk diri kamu, penyembuhan untuk diri kamu, hingga nanti hati kamu kembali pulih dan kamu udah siap kembali untuk memulai lembaran yang baru. Jangan merasa kamu selalu gagal ya, hanya karena ya kadang kamu masih teringat, masih apapun itu. Gak ada yang gagal selagi kamu mau untuk berusaha. Daripada stuck dan kamu gak ngelakuin apa-apa, itu menurut aku baru tandanya kamu gagal, karena kamu gak mau untuk melakukan hal terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan aku percaya kamu bisa melakukannya. Oke? Halo. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini happy nggak? Ayo dong. Dengan aku upload tuh aku harap aku bisa menambah energi kamu, menebarkan hal positif, karena aku pengen banget tuh ketika kamu lagi ngerasa kurang baik, ya aku bisa untuk menjadi energi kamu, obat kamu, ya walaupun aku nggak tahu ya kamu di sana tuh sebenarnya seperti apa dan bagaimana. Aku harap kamu baik-baik aja ya. Tapi kalau ternyata nggak baik-baik aja, nggak apa-apa kok. Aku ngerti banget. Gak setiap hari kita bisa senyum lebar. Gak setiap waktu kita bisa bilang ke orang lain kalau kita kuat. Kadang ya kita cuma pengen diem aja, rebahan, gak mau ketemu siapa-siapa, dan itu wajar banget, bukan berarti kamu malas ya. Aku juga sering gitu kok, jadi aku ngerti. Jadi kalau kamu lagi dengerin ini sambil rebahan, atau mungkin lagi di perjalanan, atau malah lagi sendirian di kamar dengan lampu redup, coba tarik nafas dulu sebentar. Pelan-pelan, buang lagi. Rasain kalau kamu masih bisa bernafas, itu tandanya kamu masih dikasih kesempatan buat bertahan sampai hari ini. Aku gak tahu gimana perjalanan kamu hari ini ataupun ya setiap harinya. Bisa jadi hari ini berat banget buat kamu. Atau mungkin malah gak ada yang spesial sama sekali. Rasanya kosong, datar, tapi apapun itu, aku pengen kamu tahu. Terima kasih ya udah berusaha lagi hari ini. Kamu tahu nggak? Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita ngerasa belum cukup, belum bahagia, belum sembuh, belum kuat. Padahal faktanya kita masih ada di sini, masih bernafas, masih mencoba, dan itu udah lebih dari cukup. Nah, malam ini atau kapanpun kamu dengerin podcast ini, aku pengen ngobrol tentang sesuatu yang mungkin kamu lagi ngerasain. Tentang hati yang belum pulih,
tentang luka yang kita simpan, yang gak gampang hilang meskipun waktu udah jalan jauh, tentang perasaan yang kadang gak bisa dijelasin ke orang lain, tapi bikin kita berat buat maju. Kalau kamu lagi ada di fase itu, tenang ya, kamu gak sendirian, aku ada di sini nemenin kamu. Kita ngobrol pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Ya anggap aja tuh kayak lagi duduk bareng, cerita dari hati ke hati. Semoga kamu baik-baik aja ya. Tapi kalau enggak, itu juga gak apa-apa. Dan aku juga cuma mau bilang, gak apa-apa kok kalau terlalu sering berpura-pura baik, padahal dalam hati masih ada luka yang gak sembuh-sembuh. Aku tahu rasanya, mungkin kamu juga tahu. Dan malam ini atau siang ini, tergantung kapan kamu dengar, aku pengen ngobrol sama kamu, sama kita, tentang sesuatu yang berat tapi nyata. Yaitu hati yang belum pulih. Ada luka yang sembuhnya cepat, tapi ada juga yang sembuhnya tuh butuh waktu lama. Kadang luka di hati justru yang paling lama bertahan. Luka itu gak kelihatan, tapi terasa setiap hari. Aku tahu rasanya. Kamu juga mungkin tahu, kita pernah mencoba melupakan, tapi ternyata gagal. Kita bilang udah ikhlas, tapi ternyata belum sepenuhnya. Itulah hati yang belum pulih. Rasanya seperti membawa beban kemana-mana. Bahkan saat tersenyum, hati masih terasa berat. Kamu sering ya pura-pura bahagia biar orang tuh gak khawatir sama kamu. Biar orang tuh gak nanya terlalu banyak. Tapi di dalam, kamu masih rapuh. Luka itu tuh seperti bayangan, selalu ada, bahkan di tempat terang sekalipun. Aku tahu, kamu pasti pernah ngerasain hal itu kan? Karena kita manusia, kita nggak bisa selalu kuat. Kita juga bisa jatuh, hancur dan terluka, tapi yang paling sulit adalah bangkit. Karena luka di hati itu nggak bisa sembuh dengan obat, dia butuh waktu. Dia butuh penerimaan, dan dia butuh keberanian untuk menghadapi. Aku pernah bilang ke diriku, udah, jangan dipikirin lagi. Tapi, semakin bilang kayak gitu tuh semakin kepikiran kan? Semakin pengen ngelupain, tapi malah semakin keingat rasanya. Ironis kan, tapi begitulah luka hati bekerja. Dia gak bisa dipaksa, dia cuma bisa diterima. Dan aku belajar, luka gak selalu buruk kok. Karena dari luka, kita belajar jadi manusia. Dari luka, kita belajar apa itu sakit. Dan dari sakit, kita belajar arti kuat. Tapi tetap aja, perjalanan menuju pulih itu panjang. Ada hari dimana aku bisa senyum tanpa beban. Ada hari dimana aku teringat lagi dan nangis sendirian. Perasaan itu naik turun dan itu wajar banget. Karena kita manusia. Kita tuh gak bisa selalu stabil. Kamu pasti sering kayak gitu kan? Kadang kamu merasa udah baikan, tapi tiba-tiba ada satu lagu yang bikin kamu nangis lagi. Ada satu tempat yang bikin kenangan itu balik lagi. Ada satu nama yang bikin hati kamu sakit lagi. Itu tandanya tuh hati kita belum pulih. Dan itu gak apa-apa kok. Kita tuh gak harus buru-buru. Luka tuh punya waktunya sendiri untuk sembuh. Ya, aku tahu sih. Pasti rasanya capek banget ya. Rasanya kayak pengen cepet-cepet sembuh. Pengen bisa senyum tulus lagi. Pengen bisa tertawa tanpa ada beban. Aku tahu, kamu pasti sering ngerasa begitu ya. Tapi ternyata, semakin dipaksa justru semakin susah. Jadi, coba jalani pelan-pelan ya. Coba berdamai dengan hati kamu sendiri. Dan, coba kamu bilang ke diri kamu sendiri seperti ini. Gak apa-apa, kamu belum pulih. Itu kalimat sederhana tapi menenangkan. Karena selama ini, aku terlalu keras pada diriku. Aku selalu menuntut untuk cepat sembuh. Untuk cepat move on. Untuk cepat melupakan. Padahal hati itu punya caranya sendiri. Dan aku yakin, kamu juga pernah merasa dituntut begitu kan? Orang bilang, udahlah, lupain aja. Gak usah dipikirin terus. Tapi nyatanya tuh gak semudah itu. Karena luka di hati itu tuh dalam. Bukan cuma tentang orang lain, tapi juga tentang diri kita sendiri. Kadang luka itu bikin kita kehilangan kepercayaan diri. Bener gak? Kadang bikin kita tuh takut untuk mencoba lagi. Dan kadang juga bikin kita ngerasa gak pantas untuk bahagia. Itu yang bikin hati tuh lama pulihnya.
Karena luka itu meninggalkan bekas. Bukan hanya ingatan, tapi juga rasa. Dan rasa itu sulit banget hilang. Aku pernah coba pura-pura kuat, tapi ujungnya aku makin hancur. Karena aku nggak kasih kesempatan buat hatiku istirahat. Aku paksa diriku untuk normal, padahal aku butuh waktu untuk pelan-pelan. Jadi, aku mulai belajar untuk sabar, belajar menerima luka itu ada, belajar untuk nggak marah sama diriku sendiri, dan belajar untuk tetap bertahan. Aku tahu kamu lagi berjuang saat ini. Mungkin sekarang hati kamu juga belum pulih. Kamu masih bawa luka itu setiap hari. Tapi percayalah, kamu gak sendirian. Semua orang juga pernah ada di posisi itu. Dan banyak juga kok orang di luar sana yang seperti itu. Kita semua tuh punya luka yang berbeda. Tapi kita semua tahu rasanya sakit. Jadi kamu gak perlu malu. Kamu gak perlu merasa lemah. Karena justru di balik luka itu, ada kekuatan yang kamu punya. Mungkin kamu emang belum sadar sekarang, tapi suatu hari nanti, kamu akan lihat bahwa luka ini membentuk kamu jadi lebih kuat. Luka memang bikin kita rapuh, tapi di saat yang sama, dia juga ngajarin kita. Ngajarin kita apa itu kehilangan, ngajarin kita apa itu kecewa, dan ngajarin kita arti sabar yang sesungguhnya. Aku dulu benci banget sama kata sabar. Karena tiap kali aku cerita tentang lukaku, orang tuh selalu bilang, sabar aja ya. Siapa tuh yang suka cerita sama siapapun orang pasti cuma bilang sabar ya. Padahal sabar itu tuh gak segampang kata-kata gitu loh. Sabar itu tuh perjuangan. Sabar itu pilihan yang harus dipelihara setiap hari. Dan aku sadar, mungkin kamu juga sering dengar kata itu. Sampai rasanya kata sabar tuh gak ada artinya lagi. Tapi ternyata sabar itu bukan tentang nahan rasa sakit loh. Sabar itu tentang menerima bahwa rasa sakit itu tuh nyata. Tapi kita tetap bisa melangkah. Kita tuh gak bisa berhenti gitu aja. Luka memang bikin kita jatuh, tapi sabar bikin kita tetap berdiri. Walau gemetar, walau berat, aku yakin kamu juga pernah ngerasa berdiri dengan kaki yang gemetar. Rasanya pengen nyerah, rasanya pengen tidur aja dan gak bangun, tapi entah gimana, kamu masih ada di sini. Itu artinya kamu kuat, walau kamu gak selalu sadar. Kita tuh terlalu sering mikir kita lemah, padahal bertahan aja tuh udah bukti kalau kita kuat. Luka di hati tuh emang nyakitin, tapi dia juga bukti kalau kita pernah berani mencinta, iya enggak? Kalau kita tuh pernah berani percaya, dan kalau kita pernah berani memberi bagian dari diri kita. Ya, mungkin emang hasilnya gak sesuai harapan sih. Mungkin emang malah hancur di ujungnya, tapi itu tetap sesuatu yang berharga. Karena gak semua orang punya keberanian itu. Jadi jangan pernah meremehkan dirimu sendiri ya. Luka itu tanda kamu pernah mencoba. Tanda kamu pernah peduli. Tanda kamu pernah berharap. Dan itu hal yang indah meski sakit pada akhirnya. Aku tahu, gak gampang terima kenyataan itu. Kadang, ya mungkin kamu juga masih marah kan? Masih kecewa, masih bertanya-tanya, kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang sakit? Kenapa harus aku yang ditinggalin? Kenapa harus aku yang kehilangan? Ya, pertanyaan itu tuh terus datang. Dan gak selalu ada jawabannya. Tapi perlahan, kamu akan belajar. Belajar menerima bahwa gak semua hal itu bisa dijelasin. Gak semua hal bisa kamu kendalikan. Kadang yang bisa kamu lakukan tuh cuma menerima. Menerima bahwa hidup gak selalu adil. Menerima bahwa orang gak selalu bertahan. Menerima bahwa luka memang bagian dari perjalanan. Aku tahu ini emang berat banget. Kamu mungkin juga ngerasain hal yang sama ya. Berat banget terima kenyataan yang gak sesuai harapan. Tapi disitulah hidup ngajarin kita arti ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti berhenti merasa sakit. Ikhlas itu bukan berarti lupa. Ikhlas itu berarti belajar jalan terus meski luka masih ada. Aku suka nyebutnya berjalan dengan luka. Karena kadang luka itu gak hilang sepenuhnya. Dia cuma berubah jadi bagian dari diri kita. Tapi kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa bahagia, dan kita tetap bisa mencinta lagi. Walau hati kita belum pulih sepenuhnya, itu hal yang aku pelajari dari proses panjang ini. Ya, kamu harus nerapin ke diri kamu, aku berhenti nunggu sembuh total.
Karena mungkin gak ada yang namanya sembuh total. Luka akan selalu jadi bagian dari hidup. Tapi itu gak berarti kita berhenti hidup. Justru luka bisa jadi alasan buat lebih menghargai hidup. Luka bisa jadi pengingat bahwa kita manusia. Manusia yang bisa salah, manusia yang bisa jatuh, tapi juga manusia yang bisa bangkit. Aku tahu kamu juga bisa bangkit. Ya meski pelan-pelan, meski gak sempurna juga, meski kadang jatuh lagi, tapi itu gak masalah kok. Proses pulih memang gak lurus. Dia tuh naik turun. Ada hari baik, ada hari buruk. Ada hari kamu bisa ketawa lepas, ada hari kamu pengen nangis lagi. Dan itu semua bagian dari perjalanan. Jadi jangan membenci prosesnya ya. Jangan membenci dirimu karena masih sakit. Justru kamu harus bisa rangkul diri kamu sendiri. Dan bilang ke diri kamu, gak apa-apa kalau aku belum pulih. Karena kamu manusia, bukan robot. Kamu tuh berhak merasa sakit. Kamu berhak butuh waktu. Dan kamu berhak untuk sembuh dengan cara kamu sendiri. Jadi jangan bandingin diri kamu sama orang lain ya. Jangan merasa kalah. Karena orang lain terlihat lebih cepat move on. Ingat, tiap hati punya waktunya sendiri. Dan waktumu akan datang. Kamu akan pulih pada saat yang tepat. Ya, aku tahu rasanya menunggu hati yang belum pulih itu. Gak enak ya. Rasanya kayak duduk di ruang gelap, nunggu pintu kebuka, nunggu cahaya masuk, tapi gak tahu kapan. Kadang kita gak sabar. Kadang kita pengen langsung sembuh aja rasanya. Tapi hati tuh punya waktunya sendiri, dan kita gak bisa maksain dia buat buru-buru sembuh. Karena kalau dipaksa justru makin sakit. Sama kayak luka. Ya, sama seperti luka yang ada di tubuh. Kalau dipaksa jalan sebelum sembuh bisa makin parah. Hati juga seperti itu. Dia butuh waktu, butuh istirahat, butuh keheningan, butuh pelan-pelan belajar menerima. Jadi jangan buru-buru ya. Jangan merasa gagal kalau belum sembuh. Gak ada yang salah dengan kamu, gak ada yang kurang dari diri kamu. Kamu cuma lagi belajar. Iya, belajar hal yang gak semua orang bisa pahami. Belajar tentang luka, belajar tentang bertahan, dan belajar tentang diri sendiri. Kadang luka bikin kita lebih mengenal siapa kita. Dia bikin kita sadar betapa rapuhnya kita, tapi juga betapa kuatnya kita. Kita bisa jatuh sedalam itu, tapi kita juga bisa bangkit pelan-pelan. Luka itu memang menyakitkan, tapi dia juga bisa jadi cermin loh. Iya, kenapa? Iya, cermin buat lihat diri kita lebih jujur. Kita sadar hal-hal yang dulu kita abaikan. Kita belajar bahwa cinta gak selalu sempurna. Kita belajar bahwa gak semua orang akan bertahan. Tapi kita juga belajar bahwa kehilangan gak berarti akhir dari segalanya. Kehilangan bisa jadi awal yang baru. Luka bisa jadi pintu menuju versi diri yang lebih kuat. Versi diri yang lebih berani dan versi diri yang lebih bijak. Ya, aku tahu proses ini nyakitin banget. Aku tahu, ada hari dimana kamu masih pengen nyerah. Ada malam dimana kamu masih pengen nangis sendirian. Ada momen dimana kamu ngerasa gak sanggup. Tapi percayalah, kamu itu sanggup. Karena buktinya kamu masih ada di sini. Masih dengerin ini, masih bertahan meski gak mudah. Dan itu adalah bukti kekuatan kamu. Jangan remehin diri kamu sendiri ya. Kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu kira. Luka memang bikin kita ragu, bikin kita gak percaya diri lagi, bikin kita mikir, apa kita pantas bahagia ya? Tapi jawabannya tuh selalu, iya, kita pantas. Luka gak pernah mengurangi nilai kita kok. Luka gak pernah bikin kita kurang berharga. Luka cuma bikin kita lebih manusia. Jadi jangan pernah merasa gak pantas dicintai ya. Jangan pernah merasa gak layak bahagia. Karena kebahagiaan itu juga hak kamu. Sama seperti orang lain. Luka gak menutup jalanmu menuju bahagia. Dia cuma bikin jalannya sedikit lebih panjang. Tapi pada akhirnya, kamu akan sampai juga. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Kita semua pasti bisa. Walau pelan-pelan, walau tersendat, walau sering jatuh. Kita tetap bisa sampai ke sana. Karena hidup gak berhenti di luka ini. Hidup masih panjang. Dan masih banyak hal indah menunggu di depan. Jadi, teruslah berjalan, jangan berhenti di sini. Kamu boleh istirahat kok. Kamu boleh nangis, kamu boleh kecewa. Tapi jangan menyerah. Karena ada harapan, ada masa depan,
Ada bahagia yang menunggu kamu. Dan semua itu layak kamu perjuangkan. Luka ini memang berat, tapi dia juga bisa jadi alasan buat kamu tumbuh. Tumbuh lebih kuat, tumbuh lebih bijak, tumbuh lebih berani mencintai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya penerimaan datang dari diri sendiri. Luka akan terasa ringan ketika kita bisa merangkulnya. Jangan lagi lari dari rasa sakit itu ya, tapi hadapi. Peluk dan biarkan dia jadi bagian dari perjalanan kamu. Karena kamu bukan hanya luka, kamu lebih dari itu. Kamu adalah harapan, kamu adalah kekuatan, dan kamu adalah bukti bahwa hati yang belum pulih pun tetap bisa terus hidup. Dan aku seneng banget karena bisa nemenin kamu hari ini. Kamu gak perlu ngerasa kalau diri kamu tuh gak sanggup ataupun gak bisa untuk melewati hari-harimu berat yang sangat berat itu. Kamu bisa kok. Perlahan-lahan, coba kamu pulihkan diri kamu ya. Aku yakin kamu bisa. Bukan berarti kamu gak bisa, memang kamu memerlukan waktu lebih lagi. Dan aku seneng banget bisa menjadi teman cerita kamu. Semoga dengan ada yang podcast aku bisa sedikit mengobati dan bisa ngebuat diri kamu menjadi jauh lebih baik. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram aku @arpudavivnya2. Nanti kita ketemu lagi di live TikTok aku ya, untuk kita berinteraksi satu sama lain. Jadi buat kamu yang hatinya belum pulih, aku cuma mau bilang, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu masih sakit. Gak apa-apa kalau kamu masih nangis. Gak apa-apa kalau kamu masih belum bisa move on. Semua itu manusiawi. Kamu gak harus buru-buru. Kamu gak harus sempurna. Yang penting kamu tetap mau jalan pelan-pelan. Karena proses pulih itu bukan lomba, tapi perjalanan. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Semoga bisa membawa diri kamu menjadi jauh lebih baik. Dan aku cuma mau bilang satu hal. Ingat ya, setiap luka akan berubah jadi cerita. Dan suatu hari nanti kamu akan lihat ke belakang lalu berkata, ternyata aku bisa melewati semua itu. Luka memang menyakitkan, tapi dia juga yang membuatmu tumbuh. Jangan takut pada luka, karena justru di sanalah kekuatan kamu itu lahir. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.